Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Inilah rencana Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hari ini. Allah berikan kehidupan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Bukti Allah sangat cinta dan sayang kepada kita. Beberapa hari yang lalu atau lusa kemarin, saudara-saudari kita hari ini mereka tak dapat lagi Jumat dengan kita. Karena mereka dan beliau semua itu sudah dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah pertanggungjawaban mulai dari balik berakal nyawa yang ada dalam dirinya. Dan kemudian hari ini kita masih ada. Maka untuk itu kenapa Allah membiarkan hidup? Karena dosa kita terlalu banyak kepada Allah. Allah beri kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu bertaubat kepadanya. Amin. Allahumma summa amin. Selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di 2 bulan ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, suatu peristiwa yang terjadi pada diri baginda Rasul, yaitu lahirnya rahmatan lil alamin, lahirnya kekasih Allah, membuat gegernya dunia hitam dan dunia putih, sehingga terpekiknya setan laknatullah dengan ada lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita memperingati hari lahirnya dengan melaksanakan puasa Senin. Itulah cara beliau memperingati hari lahirnya. Sedangkan umat beliau memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengundang para dakwah, ulama, kiai dan ustadz ke masjid dan musola menceritakan kisah-kisah kelahiran Nabi dan Rasul. Semoga yang kita lakukan ini adalah selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma summa amin. Baik, Kementerian Agama Republik Indonesia Cabang Kecamatan Kampar hari ini pada tanggal 12 November 2021 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir membuat judul se-Kecamatan Kampar dan Tambang, yaitu beramal dengan ikhlas atau beribadah dengan ikhlas. Semoga kita tetap mengacu protokol,
karena kita berada di wilayah negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beramal. Ulama kita, guru-guru kita, mursyid-mursyid kita telah berkata dari dulu kepada kita bahwa apapun ibadah, apapun amalia, tidak dengan ikhlas ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya sebagian ulama kita berkata bahwa ruhnya ibadah ini adalah ikhlas. Ikhlas. Maka saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab Al-Hikam yang tak asing bagi orang tasawuf, kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau wafat di tahun 1309. Di dalam bukunya menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh perempuan tua. Didatangi oleh seorang perempuan tua dengan membawa sebuah jeruk yang sangat banyak untuk hadiah Rasulullah. Di sini terbuka langsung tentang ikhlas. Hakikat ikhlas yang dibuktikan oleh Rasulullah di saat itu di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Kisahnya begini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat. Kalau mereka duduk dalam hadis bernama bermajlis. Kalau sudah bermajlis, malaikat datang menghamparkan sayapnya. Disitulah ketenangan Allah turunkan. Dan di situ Allah menyebut-nyebut Syanu bin Syanu menggelegar ke ruang angkasa. Maka di mana majelis ilmu, di mana para tokoh ulama duduk, kita duduk di sana. Majelis ilmu. Karena malaikat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sayapnya. Nah, di saat itulah nenek itu datang kepada Rasul membawa jeruk. Ini hadiah untukmu ya Muhammad. Dan saya akan tunggu, akan saya perlihatkan, akan saya tengok dengan seksama, dengan nyata kepala saya, engkau memakan hadiahku ini sampai habis. Apa kata Rasulullah? Dengan senyum, diambillah dengan baca basmalah. Diambillah jeruk tadi. Ini orang kafir, Pak. Bukan orang muslim. Orang kafir. Makanya sesama muslim gak mau terima tamu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan jeruk tadi, ada keanehan yang dilihat oleh para sahabat yang berempat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada keanehan. Apa yang aneh? Tak berhentinya Rasul memakan jeruk tadi. Sedikit pun tidak menawarkan kepada sahabat. Padahal Rasul ini ada seorang yang sangat dermawan. Seorang yang arif dan bijaksana. Kenapa hari ini di dalam hati para sahabat Rasul tidak menawarkan kepada kami jeruk nenek ini? Setelah habisnya jeruk dimakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah leganya hati nenek tadi. Kepatan nenek, untuk itu Muhammad, hajatku telah sampai. Saya pamit pulang. Ketika nenek itu pulang, tiba-tiba sahabat, kenapa engkau tidak membasahi kami ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak mengajak kami makan jeruk tadi ya Rasulullah? Sambil tersenyum Rasul menjawab, tidakkah kalian tahu sahabatku, yang saya makan itu sangat pahit? Yang saya makan itu jeruk yang sangat pahit. Maka dengan keikhlasan, dengan hakikat ikhlas yang saya ajarkan kepada kalian, sedikit pun wajahku tidak ada mencerminkan pahit, malah saya tersenyum. Seandainya saya basahkan kepada kalian semua, seandainya saya ajak dirimu makan jeruk tadi, ketika kalian makan jeruk dengan masam, maka kalian akan memprotes nenek ini. Rusaklah hati nenek ini. Tidak boleh kita merusaki hati sesama. Begitulah ikhlas, keikhlasan yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerminkan
dan dipraktekkan langsung di hadapan sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang ikhlas yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin ciri-ciri orang yang ikhlas beramal itu. Satu, banyak mengisi waktunya luang dengan amalan. Contohnya zikir. Malahan dia menganggap zikir itu seperti ikan bakar. Karena natijanya zikir ibadah itu dalam kaji kita, buatlah amal itu seperti menyantap makanan yang enak. Sungguh nikmat dan enaknya berzikir. Sungguh enak dan nikmatnya tadarus. Maka orang-orang yang ciri-ciri ikhlas itu banyak harinya untuk ibadah. Sedikit pun harinya dan hatinya tidak gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengingat kebaikan yang ia lakukan. Apa kebaikan yang ia lakukan? Infak dan sedekah. Semua diberikan kepada panti asuhan. Keperalatan masjid dia tidak ingat. Tidak dibacanya. Ini kadang-kadang sudah berimpak dan bersedekah, kita baca, kita ceritakan di kedai, ini habis seperti batu yang penuh oleh debu. Datanglah hujan lebat, maka batunya tinggal, debunya hilang. Begitulah kalau kita menceritakan kebaikan kita kepada orang. Yang ketiga, berani bersedekah meskipun hartanya sedikit. Ini orangnya. Coba renungkan. Hartanya sedikit, berani dia bersedekah. Makanannya sedikit, berani kasih makan orang. Orang yang bertimbun makan di rumahnya tak berani bersedekah. Ini salah satu bukti orang-orang ikhlas. Kemudian, nyaman tinggal di rumah kecil walaupun sempit. Rumahnya sederhana, tempatnya sederhana, tapi sedikit pun kegelisahan di hatinya tidak ada. Karena betul-betul hatinya sudah penuh oleh nur ilahi. Qalbun mu'minin baitullah, zikrullah syifaul qulub. Hatinya telah bersahabat dengan Allah, hatinya telah bercinta dengan Allah. Asaddu hubbalillah, mereka bersengatan cinta dengan Allah, maka hatinya tenang apabila bersamanya Allah. Maka saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kisah Nabi Adam ditanya, seperti apa ikhlasnya Nabi Adam? Adam menjawab, seperti engkau membuang kotoran di sungai. Itulah ikhlas. Apapun jenis kotoran kamu keluar, enggak tai yang keluar, sekalipun duit yang keluar, kamu tidak akan pernah mengambilnya. Begitulah ikhlas, kata Nabi Adam alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Engkau ya Allah. Ini sebuah ikrar kita. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku untukmu, tidak ada yang lain. Itu makanya pakai oleh Imam Syafi'i, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, apapun lillahi ta'ala, karena Allah semata-mata. Dan kemudian dilanjutkan oleh ayat yang 163, tiada sekutu bagimu, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Jangan kita termasuk orang yang terakhir, orang yang pertama menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jual diri ini kepada Allah, pembelinya Allah langsung, Allah akan beli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu dalam khutbah yang sangat singkat ini, sesuai mengacu kita kepada protokol kita, segalanya sangat singkat. Sekali lagi kami tekankan kepada kita bersama, awalilah hidup ini dengan ikhlas.
Apapun yang kita lakukan ikhlas. Baik perbuatan dunia ikhlas, akhirat ikhlas. Insya Allah tidak akan dibebani. Karena sesungguhnya pernah dalam hadis qudsi, agak-agak hadis yang tersembunyi, hadis qudsi itu kan aneh-aneh. Hadis qudsi itu sangat mendekatkan diri kepada Allah. Pernah Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, apa itu ikhlas? Apa kata Jibril? Saya sudah tanya kepada Rob. Apa kata Rob? Katanya ikhlas itu rahasiaku. Itu rahasiaku. Akan aku berikan rahasiaku ini kepada hambaku yang mencintaiku. Di rahasia Allah ini adalah ikhlas. Akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu mencintainya. Buktinya kita mencintai Allah hari ini. Kita hadir di rumah Allah. Ini buktinya. Insya Allah tidak berapa lama lagi kita mencintai Allah lebih lanjut dengan melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat adalah doa. Sholat adalah percakapan hati dengan Rabb. Sholat percakapan hati dengan Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.